di SLTA. SLTA. Langsung jadi kepala sekolah enggak? Jadi kepala sekolah. Tuh kan, berarti kan jadi kepala sekolah pertama kali itu umur pinten, Pak? Saya ya sekitar umur berapa ya? 63 ke 2006. Ke 2005. Berapa? 24. Iya. 2005 3 ning anu 33 ke 23 sekitar umur itu. Wis jadi kepala sekolah. Iya. Di SMK tetap yang ada di Banyuwangi Selatan. Dulu itu nggak ada saingannya, Pak. 23 sudah jadi kepala sekolah. Kepala sekolah termuda berarti kalau zaman sekarang. Pengakuan dari jadi kepala sekolah itu tidak hanya menurut saya loh, tidak hanya comot. Jadi ya mohon maaf. Memang skill berarti kalau zaman dulu ya. Iya, memang betul-betul skill. Satu bisa merangkul, yang pertama, yang satu bisa merangkul, yang kedua bisa mengembangkan suatu program yang ada, yang bagaimana tujuan suatu pendidikan atau lembaga itu. Kemudian ya sedikit demi sedikit berupaya bagaimana agar bisa memfasilitasi. Memfasilitasi walaupun bagaimana sederhana pun kita tunjukkan kepada seorang guru. Contoh satu misal, kita tidak punya bendera satu misal. Kita tidak punya, belum terkenal, biaya tidak ada. Ini kita ajak teman-teman kita itu, ayo gaya bareng. Terapi biaya supaya besok upane Pratma, seandainya ada itu aja anak-anak sudah bangga. Daripada tidak pernah upacara, diajak seperti itu. Ya, karena guru itu menurut saya adalah media. Dengan kepercayaan itu baru dipercaya orang lain sehingga mendapatkan kepercayaan. Supaya guru juga nyaman sebenarnya, yang jenengan bimbing itu jenengan rangkul nggih. Wow. Memang kalau gurunya nyaman, siswanya nyaman, maka sekolah akan besar dengan sendirinya. Ada ketenangan, nanti juga akan muncul sendirilah. Adanya kepercayaan tadi gitu. Dan pasti kan nggak hanya 1-2 SMK yang jenengan bimbing kan ya, dan banyak, dan yang terakhir ini kan di SMK Nurul Taqwa. Dan dari apakah dulu pengalaman jenengan itu yang katanya dari nol di SMK lain itu juga besar juga seperti SMK ini, apa pernah nggak pas waktu jenengan menjabat itu datar, maksudnya datar, sekolahnya tidak maju-maju, tetap siswanya sekali 40 datar selama sampean jabat kepala sekolah di sekolah-sekolah lain selain SMK Nurul Taqwa. Kalau SMK Nurul Taqwa kan nggak usah ditanya, sudah mulai dari bayang Pak 3 bulan Pak jadi kepala sekolah langsung melejit ke 1.200 lebih kan. Memang sesuatu yang, dan infonya SMK Nurul Taqwa siswanya terbanyak swasta yang terbanyak maksudnya. Betul. Nah itu pernah nggak jenengan pas waktu jabat di sekolah-sekolah yang dulu yang sebelum SMK itu datar atau menurun intinya grafiknya? Ya alhamdulillah, saya sebelum menjadi kepala sekolah, ini masalah pengembangan ya. Pengembangan namanya kualitas. Kuantitas sama kualitas. Pengembangan jumlah ini. Maksudnya itu jumlah siswa. Jumlah siswa. Ini saya, mohon maaf, yang saya sampaikan tadi selama saya di SMP itu tidak pernah mengalami penyurutan, bahkan mengalami peningkatan. Ya, mulai dari kecil ya sampai yang namanya PPDB se-Kabupaten Banyuwangi baik negeri maupun swasta terbesar itu SMP. Nah, SMP-nya terbesar se-Kabupaten Banyuwangi. Tidak dari kalangan negeri saja, negeri swasta ini dikalahkan dengan SMP yang saya tempati itu. Kemudian kelas 1-nya sampai I. Kelas 1-nya itu sampai I. Bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Wow, 8. Masing-masing kelas itu minimal 40. Kelas besar berarti? Kelas besar.
9 ya sampai Itu kelas satunya. Itu berjalan berapa tahun? Ya, kita nggak bicarakan itu, kita bicarakan progres yang baiknya aja. Heeh. Ya, karena apa? Karena ya jangan sampailah apa namanya. Ya itulah. Jadi setelah saya tinggalkan, kayaknya sih ngintip-ngintip kembali. Nah, itu Pak. Menurut jenengan Pak, merintis sehingga mulai dari nol sampai sukses, apa gini intinya, merintis nol sampai sukses dan mempertahankan, itu berat yang mana? Nah ini Pak, berat yang mana? Mempertahankan dan mengembangkan, yang sudah besar kita pertahankan untuk supaya lebih berkembang, atau dari nol sampai besar, itu berat yang mana gitu? Ya kalau saya ini gini, merintis, kalau merintis itu kan membangun. Nggih, maksudnya Siapa itu. saja bisa membangun. Nggih. Saya ibaratkan gini, kita kepingin punya klub drum band. Nggih. Ya, kita bisa membentuk kelompok. Nggih. Kita bisa mencukupi fasilitasnya. Nggih. Yang model apa saja. Nggih. Nggih. Tapi perawatannya ini yang susah. Yang sulit perawatannya. Artinya apa? Artinya kalau kita gambarkan seperti itu, antara mendirikan, pejuang itu lebih berat untuk yang mempertahankan, merawat, ya, mempertahankan, mengembangkan. Wow. Ini yang agak berat. Susah. Karena apa? Harus dipacu betul-betul bagaimana anak ini bisa sesuai dengan apa namanya peraturan yang sudah ditata, diatur, diprogram di lembaga tersebut. Harus betul-betul anak ini konsekuen. Gurunya konsekuen, siswanya konsekuen, sehingga apa yang menjadi tatanan yang ada di situ betul-betul diterapkan. Benar. Intinya kenyamanan sih. Iya, kenyamanan. Simple. Dan juga ya harus kita tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya alhamdulillah di Nurul Taqwa ini tidak mengkhawatirkan sudah masalah fasilitas. Nah, ya, alhamdulillah. Ya walaupun masih kurang. Ya, walaupun masih kurang. Kalau kita berbicara kurang di mana saja, tidak ada yang kelengkapan sama sekali. Karena apa? Karena pengembangan dengan sistem teknik yang seperti ini, zaman yang seperti ini kan selalu mengikuti. Ya, selalu upgrade. Iya. Tapi kalau masalah yang sudah berjalan, insya Allah ini sudah tercukupi. Walaupun masih dalam proses. Tapi memang dari sudut pandang siswa, mereka nyaman di fasilitas, terutama misalkan lab. Dan sekarang membangun lab tatap muka yang sangat megah kan, megah sekali. Apalagi kita punya aula yang sangat besar, hanya satu-satunya aula terbesar. Ya hanya di sini, SMK Nurul Taqwa, swasta, tapi punya aula mandiri. Seperti istana negara ibaratnya. Ngeri Pak, memang sekolah sini. Saya saja sering ke sekolah-sekolah lain yang hanya satu yang punya aula terbesar ya SMK Nurul Taqwa. Maka dari itu siswa dan guru nyaman, seneng, menikmati, dan akhirnya bisa bicara kemana-mana. PBDB otomatis. Yang jenengan tadi, ada benang merah di sana. Jadi ya intinya gini, untuk Bapak Ibu yang punya anak atau adik-adik atau yang punya teman di SMP MTS Banyuwangi dan di luar Banyuwangi pun silakan sekolah di SMK Nurul Taqwa. Jika jauh kayak yang kemarin kita punya siswa Timika dan mana ya, Merauke ada, Sabang juga ada ya, Sabang sampai Merauke ada kan? Aceh. Mereka bisa lihat brosur dan mereka bingung nginepnya di mana. Jadi Bapak Ibu anaknya untuk sekolah di sini jangan khawatir, karena di sini berbasis yayasan gitu Pak. Betul. Pondok pesantren, dan anaknya bisa dititipkan di sini. Terus ada nggak Pak program, kalau tadi eksternal ke internal, dari luar ke dalam, sistem yang di dalam Pak, selain guru supaya guru kerasan seneng menikmati juga, selain itu ada nggak program-program misalkan
di SMK ini pas waktu zaman jenengan gratis apa namanya, atau program sekarang gratis anak yatim atau apa terobosan-terobosan seperti itu ada nggak? Kalau Beasiswa? perhatian kepada anak yatim itu memang sudah menjadi program utama dari pendiri Yayasan Nurul Taqwa ini. Diutamakan anak-anak yatim piatu, mau apalagi anak yatim piatu. Itu sudah ada apa namanya penggratisan di segala kebutuhan lah. Full seragam kalau yatim piatu. Seragam juga. Iya. Gratis 100%. 100%. Wow. Tuh. Merinding aku. Berarti memang di SMK Nurul Taqwa tok iki jojo SMK swasta se-Banyuwangi yang menggratiskan full 100%. Apalagi mondok. Ya, niatan dari Pak Haji almarhum. Ini Pak Haji Suwito. Itu memang niatnya seperti itu. Jadi bahkan dulu itu akan ada istilahnya asrama yatim piatu. Itu dulunya. Nah, kemudian mungkin apa digabungkan dengan pondokan, saya sendiri pengembangannya belum paham. Ya, itu wilayah yayasan gitu. Tapi jangan khawatir, intinya nggak punya dana pun 1% pun intinya untuk sekolah sini jika yatim atau yatim piatu, bahkan yatim atau piatu atau yatim piatu ngoten nggih. Gratis total jika tidak mampu silakan mengajukan ke SMK Nurul Taqwa, atau misalkan ambil jurusan maka kalian akan gratis total, jadi nggak usah khawatir. Kalau misalkan yang nggak punya dana Pak, kalau nggak bisa, maksudnya wong nggak duwe, kalau nggak punya itu banyak program dari program yayasan itu ada sendiri, dari pemerintah kan juga ada sendiri. Nah, tapi kalau masalah kalau ada bukti fisik kaitannya dengan keadaan keluarga atau yang kurang mampu misalkan, kurang mampu, dibuktikan dengan fisik, itu sudah bisa dipastikan akan mendapatkan keringanan dalam pembiayaan sekolah. Wow. Itu sudah lama, sejak dulu itu sudah dilaksanakan. Dari pokoknya ada bukti fisiknya. Foto rumah misalkan ya. Rumah, kemudian sudah berlantai atau belum, kemudian banyak, terus penghasilan orang tua kerjanya apa dan sebagainya, itu sebagai pertimbangan untuk memberikan fasilitas keringanan pendidikan. Berarti guru juga di sini nggak main-main loh. Setiap wali kelas atau walinya siswa pasti biasanya mengeluh ke wali kelas atau siapa kan. Dan wali kelasnya harus open berarti kalau gitu. Ya betul. Kalau nggak open ya nggak bisa, nggak jalan. Betul. Tapi tetap melalui prosesnya, ya mengambil gambar dari kenyataan untuk bukti fisik meyakinkan bahwa keluarga kurang mampu. Itu sudah dipastikan akan dapat. Dan sampai ke sini dulu Pak Haji Suwito almarhum Pak Haji Suwito masih ada nggih? Masih ada. Masih ya akrab dengan saya, sering ngobrol. Mungkin saya ada pertanyaan tadi, titipan ada nggak Pak pesan khusus dari Pak Haji Suwito ke jenengan untuk mengembangkan pendidikan? Saya ingat di bawah pohon depan ini belum ada kantornya ini. Ya, belum ada kantor. Pohon peti berarti ada pohon peti di situ. Di situ ada pohon mangga ya. Saya dirangkul oleh Pak almarhum itu. Subhanallah. Nah, gini, bahasanya pakai bahasa Jawa Banyangen. Puntah Pak Narko, jenengan sing ngedekaken SMK niki. Kula masalah biaya